Selamat tahun baru 2022. Ketemu lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, di awal tahun baru ini kita beribadah bersama-sama. Shalom Ellen, shalom Kak Jebri. Shalom Kak Nurman. Wow, Ellen hari ini terlihat happy sekali Kak Jebri. Iya Helen, kamu happy sekali. Ada apa nih? Aku baru saja menonton film superhero idolaku Kak bersama Mama dan Papa. Rasanya senang sekali. Wow, pasti seru filmnya ya. Apa yang membuat kamu mengidolakannya Ellen? Aku mengidolakannya karena dia super kuat dan hebat sekali Kak. Di Alkitab juga ada loh tokoh idolanya Kak Yefri yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan superhero manapun. Mau tahu tidak adik-adik? Siapa Kak? Siapa Kak? Eits, tunggu dulu Ellen. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk di awal 2022 ini Tuhan, kami datang kembali untuk bersekolah minggu secara online Tuhan. Biarlah setiap pujian kami yang kami naikkan nanti Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk mengundang Roh Kudus-Mu hadir di saat kami beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my
hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Oh, oh, oh. 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 Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang istri dari murid Nabi Elisa datang kepada Nabi Elisa karena ia mengalami masalah keuangan. Suaminya sudah meninggal dan ia berutang. Lalu Elisa bertanya kepada janda itu, "Apa yang kamu punya?" Adik-adik, Elisa tidak bertanya apa yang janda itu minta. Karena mujizat selalu berasal dari apa yang ada pada kita. Janda yang malang itu datang kepada Elisa dengan air mata di wajahnya. "Suamiku adalah orang baik yang mencintai Tuhan, tetapi sekarang dia sudah meninggal." Tapi penagih hutang mengatakan, "Suamiku berhutang padanya. Jika aku tidak membayarnya, dia akan mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Apa yang dapat kubantu? Katakan padaku," kata Elisa. "Apa yang kamu punya di rumahmu?" "Tidak ada," jawab janda itu. "Saya tidak punya apa-apa kecuali sedikit minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah kepada teman dan tetanggamu dan pinjam bejana sebanyak yang kamu bisa, lalu pulang dan tutup pintunya. Tuangkan minyakmu dari bejanamu ke semua bejana yang kosong." Lalu, apa yang janda itu lakukan, Kak? Apakah dia menuruti perkataan Nabi Elisa? Janda itu melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dan Tuhan membuat minyak itu tidak habis, sehingga semua bejana dari tetangga si janda itu terisi penuh semua. Lalu janda itu dan anak-anaknya mengisi rumah mereka dengan bejana kosong yang mereka pinjam. Kemudian wanita itu menutup pintu dan dia mulai menuangkan minyak dari bejananya ke dalam bejana pinjaman pertama.
Minyak terus mengalir dan segera bejana pertama itu penuh. Dan dia menuangkan ke dalam bejana berikutnya. Dan dia menuangkan ke dalam bejana lainnya. Dia terus menuangkan sampai bejana itu penuh. "Bawakan aku bejana lagi," katanya. "Tidak ada bejana kosong lagi, Ibu," seru anak laki-lakinya. "Ibu sudah mengisi semuanya." Kemudian dia bergegas keluar rumah dan berlari mencari Elisa. "Aku melakukan seperti yang kau katakan. Aku meminjam bejana kosong sebanyak yang aku bisa dan sekarang mereka terisi dengan minyak. Dan aku masih memiliki minyak dalam bejanaku." Elisa berkata, "Pergi dan jualah minyak itu. Bayarlah hutang suamimu dan pakailah sisa uang untuk kamu dan anak-anakmu untuk hidup." Janda itu lalu memuji Tuhan untuk mujizat ini dan dia berterima kasih kepada Tuhan untuk Elisa dan tetangganya. Hari itu, janda dan kedua anaknya mengetahui bahwa mereka dapat mempercayai Tuhan memelihara mereka. Wah, hebat sekali kuasa Tuhan, Kak, melalui Nabi Elisa untuk membantu janda itu. Tentu sekali, Ellen. Cara Tuhan menyelamatkan janda ini sama dengan cara Tuhan menyelamatkan kita loh. Tuhan memakai semua yang ada pada kita, bukan apa yang tidak kita punya. Saat pandemi COVID melanda, mungkin ada orang tua adik-adik yang mengalami kesulitan karena penghasilannya berkurang. Tetapi Tuhan tetap memelihara adik-adik. Adik-adik masih bisa makan, sekolah, dan bahkan adik-adik masih bisa ibadah online bersama-sama. Dan beberapa dari adik-adik dapat bergembira bersama saat mengikuti Kuldana Kids. Ada beberapa dari teman-teman kita yang mungkin kehilangan beberapa saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan tetap menyertai tepat pada waktunya. Tuhan selalu menyediakan semua kebutuhan adik-adik. Benar sekali, Kak. Selama pandemi ini, kebutuhanku dan keluargaku tetap terpenuhi. Aku bersyukur Tuhan memberkati Papa dan Mama. Itu mujizat yang luar biasa buat Ellen beserta keluarga. Kuasa Tuhan memberkati Papa dan Mama sehingga kalian terpenuhi kebutuhannya. Mukjizat lain yang dilakukan Nabi Elisa, Elisha lived in a place called Gilgal, where there was a school for the disciples of prophets. Elisha told his servant, "Let's have a meal with the disciples. Put on the large pot and cook some stew for these prophets." But there was a problem. There were many disciples, but there was nothing to eat because of a famine. The disciples looked everywhere for food. They went out into the fields, picked up whatever vegetables they saw, then put them in the pot and boiled it. But in the wild vines that the disciples put in the pot, there were gourds, which were poisonous. Sure enough, the disciples who ate the soup shouted, "The soup tastes strange. We think there's poison in the pot." Whether it was because there was real poison in the pot or because it tasted bitter, it was clear that the soup in the pot was not something that they could eat. So Elisha asked people to bring him some flour, then he put the flour in the pot. Wah, lebih dari superhero. Lalu apa yang terjadi? Ada kuasa Tuhan bekerja lewat Nabi Elisa sehingga mereka disembuhkan. Jika orang lain yang melempar tepung tentu tidak membuat mereka sembuh. jadi yang menyembuhkan bukan tepungnya, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja lewat Nabi Elisa adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan juga mempunyai kuasa seperti Rasul Paulus yang tidak mati walaupun dipakut ular. Kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan, kita akan terhindar dari bahaya ya, Kak. Benar sekali, Ellen. Apakah Ellen percaya pada kuasa Tuhan? Aku mau percaya, Kak. Ada mujizat lain lagi nih. Nabi Elisa ternyata juga pernah mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana 20 roti untuk memberi makan 100 orang. Kalau tidak ada mukjizat, maka 1 roti dimakan 5 orang. Dan demikian 1 orang makan sedikit saja dan pastinya tidak akan kenyang.
A disciple of Elisha lived in a place called Baal Shalisha. It was a town where the temple of Baal, the idol of Canaan people, was located. Elisha's disciple brought 20 loaves of barley bread baked from the first ripe grain, along with some heads of new grain. He said, "I made this with my first ripe grain. Please give it to your disciples." Elisha answered with gratitude, "I'll give it to the people to eat." Then his servant asked, "How am I to set 20 loaves before 100 men?" Then Elisha said, "This is what the Lord says. They will eat and have some left over." Miraculously, the 20 barley bread and vegetables fed over 100 people, and there was still some left over. Such miraculous feeding also happened in the gospel. Jesus fed many people. Jesus felt bad for hungry people, so he showed us the miracle of feeding them with 5 fish and 2 pieces of bread. In the book of John, over 5,000 people were fed with 5 barley bread and 2 fish that a little child brought, and the 5,000 were all full. And of course, there was also a lot of food left over. Tuhan menyatakan kuasanya melalui Nabi Elisa untuk memenuhi kebutuhan makan 100 orang itu adik-adik. Nabi Elisa melakukan mukjizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Apakah aku juga bisa, Kak? Pernahkah adik-adik mengalami saat papa mama harus bekerja di rumah dan adik-adik harus sekolah online? Kemudian jaringan internet tidak cukup kuat. Untuk apa? Mendukung semua kegiatan itu? Pernahkah sampai mama mengajak aku untuk berdoa agar Tuhan memberi kelancaran? Tidak sampai berlangsung lama, jaringan internet kembali normal. Apakah itu juga mukjizat, Kak? Tentu saja Ellen, itu adalah mujizat karena ada kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan saat itu. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa atas kita semuanya. Ia sanggup menolong adik-adik. Maka semua Tuhan cukupkan buat kita tepat pada waktunya. Bagaimana kita mau melihat Tuhan menolong kita adalah lewat persoalan dan kesulitan yang adik-adik hadapi. Dengan minta tolong kepada Tuhan dan percaya kepada kuasa Tuhan seperti yang adik-adik baca di Alkitab, maka Tuhan sanggup menyatakan kuasanya dan mujizatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo teman-teman, kita rajin membaca firman Tuhan dan percaya kepada kuasa Tuhan supaya kita bisa alami mukjizat Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 18b. Matius 28 ayat 18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah adik-adik, bila adik-adik tadi mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir, Kak Durman dan Kak Jepri punya pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Durman adalah, apa yang dimiliki oleh janda saat Elisa bertanya kepadanya? Dan pertanyaan yang kedua dari Kak Yefri, bagaimana agar kita mengalami mujizat daripada Tuhan? Wah, Kak Durman tahu. Boleh nggak, Kak Durman? Boleh Kak Durman, sekarang biarkan adik-adik yang menjawab ke setiap pertanyaan dari kakak-kakaknya. Betul adik-adik, bila adik-adik sudah tahu jawabannya, segera kirim ke IG DNA Kids dan WhatsApp grup DNA Kids. kita tunggu ya adik-adik. Wah, firman Tuhannya sangat luar biasa bukan? Nah, sekarang adik-adik siapkan peralatannya karena waktunya kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, Buffalo warna putih, 2 botol air mineral ukuran 300 ml yang paling kecil ya. Krayon,
beras, isolasi, double tip, gunting, cutter, pensil. Adik-adik, kita buat pola seperti bejana. Kalian buat polanya kurang lebih seperti ini ya, gunakan pensil. Buat 2 ya, 1 di sini, 1 sebelah sini, seperti ini. Tebali garis dari pola bejana ini, gunakan krayon warna biru. Adik-adik bisa berkreasi dalam memberi warna supaya lebih bagus. Kita potong bagian tengah ini ya, gunakan cutter. Adik-adik potong dua-duanya ya, jadi bagian tengah bejana ini. Jika kalian belum bisa menggunakan cutter, kalian gunakan gunting atau minta tolong kepada papa mama ya. Nah, seperti ini jadinya. Masukkan beras ke dalam 1 botol, kira-kira seginilah ya, jangan sampai penuh. Oke, kita mau hubungkan 2 botol ini. Jadi kita akan lekatkan menggunakan isolasi ya. Nah, seperti ini ya, kita lekatkan menggunakan isolasi. Jadi 2 botol ini terhubung. Lekatkan double tip di sekeliling sudut dari pola bejana yang kita buat ya. Kita di pola bejananya di depan, kita tempelkan double tip di bagian belakang. Taruh botol di tengah-tengah, lalu tutup bagian atasnya. Pastikan taruh botolnya lurus ya. Nah, ini kita rekatkan double tip, terus tambah lagi isolasi di sini. Di sini juga kasih isolasi biar gak gerak. Lalu yang ini tempelkan di sini. Kalian rapikan bisa dengan menambahkan isolasi sehingga pola bejananya bisa menutupin botol air mineral ini. Oke, sekarang kita coba. Ini adalah sebagai contoh minyak dalam bejana ya. Waktu dipakai minyaknya dituang, adik-adik. Minyak kan dituang seperti ini. Refill, diisi kembali. Sama, dipakai terus, direfill kembali, full lagi. Minyak dalam bejana ini tidak akan pernah habis. Ini adalah mujizat yang diperbuat oleh Nabi Elisa ya. Kuasa Tuhan bekerja lewat Elisa. Jangan lupa fotokan atau rekam hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak untuk mengisi botol-botol minuman melalui galon yang ada di rumah. Minta mereka isi penuh 1 persatu botol itu, lalu masukkan ke dalam kulkas. Lalu minta anak untuk membagikan botol-botol minuman kepada orang-orang yang mereka kasihi. Jelaskan bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik minta tolong sama papa mama untuk scan QR code yang ada di layar adik-adik. Sebelum kita memberi, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Yesus, terima kasih karena kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan melewati ibadah. Kami percaya hadirat-Mu selalu bersama dengan kami. Berkatilah tangan-tangan yang memberi persembahan, dan kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan digunakan dengan nama kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him through
ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin doa syafaat. Tuhan Yesus, tolong berkati Pak Niko dan juga Pak Samuel agar mereka selalu diberi kesehatan, begitu juga dengan keluarganya. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami, Pak Joko Widodo, dan juga wakilnya, agar mereka diberi kebijakan untuk memimpin negara ini dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk Indonesia agar segera pulih dari COVID-19. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, agar mereka diberikan kesabaran dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkatilah setiap pembelajaran adik-adik, diberkati setiap kesehatan adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Kita sudah beribadah bersama-sama hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.